A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Dan seperti yang teman-teman mungkin udah tebak ya, aku sekarang ada di Anjungan, halte Transjakarta di Bundaran HI, yang kemarin dan hari ini udah mulai diuji coba. Dan tepat pada malam hari ini kita dapat kesempatan untuk naik ke atas dan lihat pengalamannya berada di Anjungan, di lantai 2 halte, dan ngelihat landscape Jakarta dari Bundaran HI di patung monumen Selamat Datang. Jadi ini dia informasinya buat teman-teman. Sebenarnya sih aku beruntung nih teman-teman. Jadi waktu aku lagi sepedahan malam-malam gitu melintas di Bundaran HI, di sekitar halte Bundaran HI Transjakarta ini lagi ada keramaian. Jadi waktu aku deketin tiba-tiba diajak masuk oleh Transjakarta untuk lihat bagaimana proses uji coba dan kesiapan beroperasinya halte ikonik, salah satu dari 46 halte yang lagi direvitalisasi sama Transjakarta di tahun 2022 ini. Kita mulai dari lantai pertama, lantai tempat peron bis berada, dan yang uniknya adalah teman-teman pasti lihat ini ada fasad atau aku sebutnya bilah yang jadi berbeda banget dibanding dengan desain dari halte Transjakarta di HI yang sebelumnya, yang waktu itu sempat direvitalisasi setelah dibakar atau dirusak. Ini memang detail banget, jadi kalau aku lihat dan ngobrol-ngobrol, ini salah satu bagian pekerjaan yang lama selesainya karena butuh pemasangan setiap panel satu persatu oleh pekerja dan dikerjakan dengan teliti sehingga membentuk satu pola yang unik, dan inilah yang menjadi salah satu ikon dari halte Transjakarta di Bundaran HI. Ini vending mesinnya, card readernya ini. Gate ini sudah yang baru ya, yang gampang baca kartu sama scan QR code, jadi nggak usah khawatir. Kalau kemarin pada pusing soal tap in tap out, dengan gate ini lebih mudah, lebih cepat prosesnya karena sistem sensornya udah lebih baru. Keren. Dan dia ada audionya juga, jadi untuk penyandang disabilitas yang butuh bantuan audio bisa dengan mudah mendengar perintahnya atau informasinya. Keren. Hal berikutnya yang berbeda adalah letak Pelikan Crossing dan akses masuk ke halte Bundaran HI ini teman-teman. Pelikan Crossingnya sekarang dibuat agak lebih ke arah utara di dekat Plaza Indonesia maupun di Hotel Pullman, dan aksesnya juga bukan dari depan. Jadi sekarang kita aksesnya dari Pelikan Crossing ini untuk menuju ke halte Transjakarta. Baik itu mau naik lift langsung ke atas atau ke bawah yang nyambung ke MRT, ataupun langsung masuk ke gate in untuk menuju ke peron kita, itu aksesnya di dekat Pelikan Crossing ini. Di lantai 1 ini juga ada eskalator, tangga, dan juga lift yang membawa kita naik ke atas ke lantai 2 atau lift yang membawa kita langsung ke MRT di bawah. Juga ada toilet khusus untuk penyandang disabilitas, dan pastinya peron tempat kita naik turun bis Transjakarta yang sekarang dibuat lebih panjang. Jadi kalau dulu hanya bisa menampung satu bis panjang, sekarang bisa langsung beberapa bis panjang bersamaan tiba di halte Transjakarta ini. Makin lebar, makin keren, dan pastinya makin nyaman juga. Jadi kalau mau antri di sini kondisinya udah lebih nyaman deh sekarang. Oh iya, alasan lain kenapa malam tadi halte Transjakarta Bundaran HI ramai adalah salah satunya karena ada inspeksi atau kunjungan dari Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, untuk melihat kesiapan operasional dari halte Bundaran HI ini teman-teman. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2 karena lift dan eskalatornya belum berfungsi, jadi kita naik tangga dulu ya teman-teman. Tangganya sih ada berundak ya, jadi nggak terlalu langsung naik terus-menerus, kita masih bisa stop dulu untuk tarik napas kalau kecapean. Nah ini lantai 2-nya, area komersil dan anjungan ke arah monumen Selamat Datang Bundaran HI. Aksesnya akan ada 3, ada eskalator, ada lift, dan tangga manual. Wah dalamnya ada ginian, seru. Secara umum yang ada di lantai 2 ini antara lain ruang retail, yaitu tempat komersil, tempat nanti ada coffee shop, tempat kita bisa beli makanan atau minuman, terus juga ada toilet, ada juga musola,
dan ada anjungan monumen selamat datang. Nanti kita akan ke sana, tapi kita coba explore dulu kayak gimana sih lantai 2 ini. Yang pertama, pilar-pilarnya dibangun secara kokoh dan menggunakan cat warna putih, ciri khas halte Transjakarta edisi 2021 dan 2022. Dan dari lantai 2 ini kita bisa lihat landscape Jakarta, khususnya di sekitar Bundaran HI, Hotel Indonesia, Mandarin Oriental, Plaza Indonesia, Grand Hyatt, dan lain sebagainya. Pokoknya yang menjadi salah satu spot ikonik di Jakarta. Dan selain itu juga di sini memiliki beberapa ruangan-ruangan yang nantinya akan disewakan kepada tenan. Terus juga di bawahnya ada guiding blocks, terus juga panelnya panel kayu kayak yang di CSW. Jadi kita nggak terlalu licin karena nggak semuanya ubin. Dindingnya juga dilapisi dengan kaca-kaca. Jadi untuk foto, untuk lihat pemandangan dari dalam, dari luar, dari atas, dari bawah, menurut aku masih layak lah, masih bisa dijadikan spot buat kita seru-seruan di sini selain sambil nunggu bis Transjakarta kita datang. Nah, di belakang ini sedang dikerjakan atau diselesaikan area di sisi sebelah utara, antara lain musola, toilet, dan juga lift yang nanti akan membawa kita dari lantai bawah ke atas ke lantai 2 ini, atau nanti lift yang menghubungkan kita juga dengan stasiun MRT Bundaran HI. Jadi menurut aku sih integrasinya udah mulai kelihatan, dan ini menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan teman-teman yang dulu kenapa sih kayaknya mau naik Transjakarta ke MRT kayaknya susah banget, sekarang udah dipermudah nih. Dan bagi yang bertanya ngapain sih ada retail di halte Transjakarta, bikin ribet aja. Tapi ternyata ini adalah usulan-usulan yang ditampung oleh Transjakarta dari para penumpang yang ternyata mereka banyak yang minta untuk disediakan tempat musola, toilet, dan area retail. Karena mungkin kadang-kadang susah juga nyari makanan atau minuman di halte ketika sedang transit menunggu atau turun dari bis Transjakarta. Ini adalah view ke arah utara. Jadi nggak ada viewing deck lagi, tapi kita tetap punya space, disediain tempat buat kita nanti lihat-lihat. Tuh, ke arah sana bisa langsung lihat halte Sarinah juga deh. Keren. Ya, suara apa itu? Suara tahu bulat. Karena toilet dan musolanya belum jadi nanti aja ya, kalau udah jadi baru aku share ke teman-teman kayak gimana penampakan dan pengalamannya. Ini adalah saatnya kita main ke Anjungan di sisi ke arah selatan. Anjungan atau Sky View Deck memang didesain atau direncanakan sebagai salah satu tempat untuk kita menikmati pemandangan Jakarta yang konon katanya pengalaman yang bisa kita dapatkan di sekitar Bundaran HI adalah landscape, gedung-gedung bertingkat, serta monumen selamat datang dan Bundaran HI yang ikonik banget. Jadi memang didesain secara khusus untuk menjadi ruang bagi masyarakat yang masuk ke halte ini untuk menikmatinya. Malam-malam lihat Jakarta di Bundaran HI, monumen patung selamat datang, langsung dari Anjungan Bundaran HI di stasiun BRT di halte Bundaran HI Transjakarta. Keren banget. Di sana juga ada halte Tosari. Ini kondisinya di sini dan menarik sekali ya, malam-malam lihat Jakarta dari landscape yang terkenal banget dari Bundaran HI. Tapi ini kapasitasnya 20 orang, jadi kalau lagi rame jangan lupa ganti-gantian dan pastiin kita tetap jaga keselamatan dan patuhi aturan yang berlaku yang udah ditetapin di sini. Penasaran kan? Tuh. Tuh, keren. Wow, asik. Ini hampir jam 10 malam, tanggal 7 hari Jumat, pas sebelum weekend, dan mudah-mudahan segera bisa dioperasikan. Dan ketika nanti dioperasikan pasti bakal seru banget. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat, kita jadi berasa lebih dekat dengan monumen patung selamat datang di Bundaran HI. Ini situasinya kalau malam, kalau pagi pasti juga bagus ya, pasti cerah. Kalau udaranya pas lagi cerah pasti bagus nih. Kita bisa lihat ya, sekarang mungkin lampu-lampunya lagi dimatiin, air mancurnya juga lagi dimatiin karena udah lewat jamnya. Tapi ketika nanti lagi dinyalain pasti tambah keren, tambah cantik, dan kita bisa nikmatin Jakarta
langsung dari epicentrumnya. Keren banget. Ya, dari market yang aku lihat, halte Transjakarta di Bundaran HI dan Tosari sebenarnya rada mirip-mirip ya. Cuma memang anjungannya aja yang membuat halte Bundaran HI menjadi ikonik banget. Tapi nanti kita akan main juga ke halte-halte lainnya. Sekaligus juga ya berdoa supaya segera dioperasikan dan saat dioperasikan bisa berjalan dengan lancar. Makasih juga untuk Pemprov DKI Jakarta, Transjakarta yang sudah menyediakan fasilitas ini karena halte Bundaran HI salah satu halte yang ditunggu-tunggu untuk dibuka kembali karena banyak banget penggunanya termasuk aku juga. Jadi ya ini dia videonya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Makasih banyak untuk support teman-teman selama ini. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di jalan, sampai ketemu di video berikutnya. Makasih banyak. Dah. I know I'll be okay, 'cause I found my way.